semuanya, jumpa lagi bersama Omi. Pastinya di acara bincang-bincang pembelajaran yaitu Sikil Podcast. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas satu pembelajaran bahasa Inggris dengan mengimplementasikan model pembelajaran yang berorientasi pada HOTS ya, yaitu model pembelajaran berbasis proyek pastinya. Seperti yang kita pahami bersama nih, bahwa pembelajaran di masa kini tidak hanya mengacu pada penggunaan buku teks saja. Nah, oleh karena itu mari kita saksikan apa saja kiranya informasi yang akan dibahas pada hari ini. Tapi sebelum kita berbincang lebih dalam lagi nih ya, aku ingin mengenalkan seorang narasumber yaitu guru bahasa Inggris. Namanya adalah Ibu Faria. Halo Ibu. Halo. Apa kabar? Baik. Nah, Ibu Faria ini adalah guru bahasa Inggris yang mengajar di SMK Negeri 25 Jakarta. Beliau telah memiliki pengalaman mengajar lebih dari 20 tahun lamanya, baik di jenjang SMA, SMK maupun perguruan tinggi. Wow, Ibu 20 tahun lamanya, lebih loh Bu. Berarti banyak banget nih ya pengalaman mengajar Ibu selama di kelas nih ya bersama murid-murid ya Bu ya. Nah, kita memang mengundang Ibu Faria ini untuk mengupas pengalaman mengajar Ibu selama di kelas nih Bu ya, dengan mengimplementasikan pembelajaran berorientasi HOTS dengan memanfaatkan model pembelajaran berbasis proyek ya. Ibu, aku pengen tahu dong nih Bu, Ibu kenapa sih tertarik menggunakan model pembelajaran ini Bu? Baik, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Saya meyakini bahwa Bapak dan Ibu guru sebenarnya tidak asing lagi dengan istilah pembelajaran berbasis proyek ini. Namun, mengapa model pembelajaran ini menarik? Saya mengajar, siswa-siswa tempat saya mengajar ini berada pada usia yang memiliki banyak kreativitas dan pemikiran yang kritis. Nah, berdasarkan hal tersebut, melatih keterampilan berpikir kritis, kreatif, serta kemandirian untuk menyelesaikan permasalahan sesuai tuntutan kompetensi abad 21. Model pembelajaran ini memiliki 3 kunci pokok, yaitu pertama adalah penugasan, yang kedua adalah pelaksanaan proyek tersebut melalui proses penyelidikan, di mana dalam penyelidikan ini guru memberikan contoh atau memberikan link materi kepada siswa, namun siswa tersebut mencari sendiri informasi yang dibutuhkan untuk membantu dalam menyelesaikan proyek tersebut. Informasi yang mereka kumpulkan juga dapat dilaporkan kepada guru yang berperan sebagai pembimbing. Yang ketiga, adanya presentasi atau paparan hasil proyek yang dihasilkan disajikan di hadapan guru dan teman-temannya. Tidak menutup kemungkinan bahwa hasil proyek ini juga bisa dibagikan dengan audiens yang lebih luas. Jadi siswa tidak hanya diinstruksikan untuk mengerjakan proyek lalu dikumpulkan di meja guru untuk dinilai atau dilampirkan pada penugasan di Google Classroom, tetapi ada proses penyelidikan yang dilakukan dalam menyelesaikan proyek, ada pembimbingan oleh guru dan presentasi hasil proyek di akhir pembelajaran. Menariknya, dalam pembelajaran ini siswa bisa memilih atau memilah sendiri informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Wow, menarik sekali ya ternyata ya penjelasan Ibu tadi ya. Ternyata dalam mengerjakan proyek ini harus ada kegiatan penyelidikan dilakukan oleh siswa tapi dibimbing oleh guru ya Bu, bukan hanya pemberian instruksi lalu mengerjakan tugas gitu aja ya Bu ya. Betul. Baik, membahas sebuah pembelajaran tentu saja tidak bisa lepas dari yang namanya pembahasan materi nih Bu ya. Dalam pembelajaran, aku pengen nanya nih, untuk model pembelajaran ini digunakan untuk mengajar materi yang seperti apa sih Bu? Lalu target pembelajarannya itu pun juga seperti apa Bu? Oke, baik. Pada pembelajaran ini, siswa akan mempelajari materi terkait obligation and necessity yang fokusnya pada penggunaan have to dan must, yaitu keharusan. Sehingga di akhir proyek mereka bisa membuat satu kalimat yang terkait dengan keharusan dalam situasi terkini, yaitu di masa pandemi COVID-19. Dengan mempelajari materi ini juga, siswa diharapkan mampu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari obligation and necessity atau penggunaan have to dan must, serta menyusun ungkapan tentang penggunaan have to dan must sesuai kegunaannya. Selain itu, melalui proyek yang dilakukan oleh siswa diminta menyusun teks yang menyatakan obligation dan necessity terkait dengan tema pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Teks yang dihasilkan ini berbentuk teks lisan dan tulis.
Wow, ini materinya keren banget ya karena dikaitkan dengan kondisi sekarang, itu kondisi pandemik ya Bu ya. Jadi bisa lebih relate, lebih gampang siswa untuk bisa mengerjakan tugasnya ya Bu ya. Ya, benar sekali Mbak. Sebaiknya memang kita dalam memilih materi atau menentukan topik harus terkait dengan kehidupan sehari-hari agar mereka juga bisa berpartisipasi dalam pembelajaran dan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Wow, mantap sekali ini ya. Nah, kalau gitu Bu, bagaimana cara Ibu mengajarkan materi ini dengan model pembelajaran berbasis proyek nih Bu? Apa aja sih Bu langkah-langkah yang mungkin akan Ibu berikan kepada siswa Ibu? Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa konsep pembelajaran ini memiliki 3 hal kunci atau yang utama, yaitu penugasan proyek, penyelidikan, dan presentasi proyek di akhir pembelajaran. Nah, ketiga hal tersebut bisa dicapai melalui 8 langkah pembelajaran. Yang pertama adalah menentukan topik, yang kedua adalah kegiatan prakomunikatif, yang ketiga adalah menyiapkan pertanyaan arahan, yang keempat mendesain perencanaan proyek, lalu menyusun jadwal pelaksanaan proyek, selanjutnya melaksanakan proyek, pengujian hasil dan penilaian, serta evaluasi hasil proyek dan juga kegiatan pembelajaran. Jadi dalam evaluasinya ini tidak hanya hasil yang dinilai, tetapi juga kegiatan tersebut apakah sudah bermakna dan bisa kebermanfaatannya bagi siswa. Wah Bu, saya makin penasaran nih Bu ya. Tapi ngomong-ngomong nih Bu, Ibu bisa gak sih untuk memberikan atau menguraikan nih ya, kapan siswa itu melakukan langkah pembelajaran tersebut nih Bu? Dan di langkah manakah siswa mampu berlatih untuk kompetensi HOTS-nya Bu? Oke, baik Mbak. Sebelumnya saya udah jelaskan dulu ya. Saya jelaskan dulu bahwa pembelajaran ini dilaksanakan selama 3 kali pertemuan atau 3 minggu. Setiap langkah ini di dalamnya ada proses berpikir kritis. Saya coba jelaskan atau uraikan aktivitasnya satu persatu. Di minggu pertama, pembelajaran ini diawali dengan langkah menentukan topik. Di tahap ini saya berikan beberapa gambar-gambar di mana di dalam gambar-gambar tersebut saya akan tanyakan hal-hal apa yang harus dan tidak boleh dilakukan. Misalnya ada sinema, ada office, ada sekolah dan lain-lain. Setelah menemukan topik atau kegiatan diarahkan ke prakomunikatif. Dalam kegiatan ini guru menjelaskan materi inti dari obligation and necessity. Dalam hal itu ada social functionnya, struktur teks dan unsur kebahasaannya. Saya juga memberikan contoh-contoh kalimat dan kosakata yang memudahkan siswa untuk mengungkapkan kalimat obligation dan necessity, yaitu dengan mengajukan pernyataan dimulai dari LOT atau lower order thinking skill menuju HOTS. Misalnya apa nama tempatnya, apa kegiatannya, mengapa mereka melakukan hal tersebut, kenapa kita harus melakukan hal tersebut. Siswa melakukan penyelidikan dengan membaca materi yang sudah diberikan melalui link. Setelah membaca link, lalu mereka diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, yaitu problem solving yang harus dilakukan di tempat-tempat yang berbeda tersebut. Selanjutnya adalah menyiapkan pertanyaan arahan. Pada tahap ini, saya mengaitkan topik pembelajaran dan menyampaikan situasi terkini berbentuk podcast atau materi-materi yang ada disiapkan di Google Classroom terkait dengan situasi pandemi yang dihadapi, sehingga semua orang tahu apa yang diharuskan, harus dipatuhi, atau suatu tatanan baru dalam masyarakat, atau dilarang melakukan sesuatu, misalnya di tempat-tempat umum, di sekolah, di kantor, di tempat ibadah dan lain-lain. Oke, baik ya Bu. Ya, ini menarik sekali ya. Jadi sejak pertemuan pertama ini, siswa tuh emang udah diarahkan untuk bisa berpikir kritis ya Bu ya. Nah Bu, bisa ceritakan gak sih langkah selanjutnya itu seperti apa sih Bu? Oke, saya melanjutkan langkah pembelajaran ini dengan mendesain perencanaan proyek. Pertama, saya sampaikan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam mengerjakan proyek melalui instruksi
kerja melalui Google Classroom. Lalu saya menjelaskan juga strategi penyelidikan dengan membaca teks atau link yang diberikan dikaitkan dengan membaca tautan materi, penggunaan have to dan must. Setelah mereka mengetahui perbedaannya, fungsinya, dan menyusun have to dan must dengan baik, lalu mereka menuliskan obligation and necessity di masa pandemi COVID-19 ini bisa di tempat kerja, di tempat ibadah, atau tempat-tempat lain yang harus menggunakan kebiasaan baru, yaitu harus ini dan itu sesuai konteks tempatnya masing-masing. Tidak lupa saya jelaskan juga kriteria penilaiannya ini, mereka harus sesuai dengan social functionnya, struktur teks dan kebahasaannya. Penilaian ini ada penilaian pengetahuan dan juga penilaian keterampilan. Dalam pengetahuan ada soal yang akan dijawab di kuis, lalu untuk keterampilannya siswa menyusun teks tertulis dan lisan terkait obligation dan necessity. Setelah mereka melakukan langkah yang tadi disebutkan ya, kita menyusun jadwal. Jadwal di sini dari mulai minggu pertama, kedua dan ketiga mereka sudah tahu bahwa penyelesaian proyek yang dilakukan ini 1 minggu. Karena ini di masa PJJ, jadi situasi kondisinya harus juga disesuaikan karena kita akan merekam sebuah speaking gitu, jadi tidak bisa ramai. Jadi mereka menentukan sendiri waktunya kapan bisa disepakati bersama-sama begitu. Pada penjadwalan pembelajaran ini kan 3 minggu. Tapi untuk pelaksanaan proyeknya adalah 1 minggu dan mereka yang menentukan sendiri pukul berapa tugas-tugas itu akan dikumpulkan seperti itu. Karena kendalanya sangat banyak sekali di sini selama masa PJJ, banyak hal tantangan teknis seperti ketersediaan kuota, suasana rumah yang bising ataupun hal-hal lain sehingga perekaman untuk teks lisan menjadi hambatan bagi siswa kita. Oke, baik Bu. Nah ini kalau dilihat dari waktunya ya Bu, ini sangat fleksibel ya sebenarnya ya, karena tidak mengganggu waktu siswa, jadi siswa pun juga tidak terbebani ya Bu ya. Apalagi kan masa PJJ seperti ini ya. Dan sebaik Bu, selanjutnya nih untuk langkah berikutnya mungkin Ibu bisa jelaskan kembali? Langkah selanjutnya itu adalah siswa mulai melaksanakan pengerjaan proyek mereka. Karena hal ini dilakukan pada saat PJJ, mereka mengerjakan secara mandiri di rumah masing-masing, namun tetap dalam bimbingan dari guru. Ada 3 tahap yang harus dilalui. Pertama adalah mereka melakukan riset kecil, googling di internet atau di link yang sudah diberikan oleh guru mengenai hal-hal yang harus diketahui tentang pandemi COVID-19 ini. Setelah mereka menuliskan teks singkat atau teks tulis tentang obligation and necessity di Padlet, lalu kita evaluasi bersama apakah tulisannya ini sudah sesuai dengan struktur teks dan unsur kebahasaan yang diminta. Dan terakhir, setelah teks yang dibuat itu telah dikoreksi bersama, siswa merekam audio teks yang ditulis dan mengunggahnya. Pengunggahan teks tulis dan lisan itu semuanya dilakukan melalui media Padlet. Oke Bu, ini dari penjelasan Ibu sebelumnya nih ya, yang saya dengar-dengar kan ada Padlet, ada Google Classroom gitu kan ya Bu ya. Nah, kenapa Ibu memilih 2 media tersebut Bu dalam pembelajaran ini Bu? Alasannya itu apa Bu? Oke, wah ini pertanyaan menarik sekali ya Mbak ya. Kenapa saya menggunakan Padlet dan juga Google Classroom? Pertama, saya jelaskan penggunaan Padlet dulu nih. Selain Padlet ini tidak berbayar, aplikasi ini juga tidak perlu diunduh atau diinstal oleh peserta didik karena mereka gawainya terbatas untuk storage-nya gitu. Kemudian di sana juga terdapat fitur-fitur pengunggahan teks, gambar, audio, video dan lain-lain. Siswa juga bisa berinteraksi, memberikan komentar pada kolom komentar di Padlet tersebut. Sementara kalau Google Classroom ini adalah situs pembelajaran daring resmi dari pemerintah. Intinya ini selama PJJ, sekolah maupun dinas pendidikan mengkontrol pembelajaran siswa melalui Google Classroom karena akun kita juga disediakan oleh dinas pendidikan. Begitu. Oh, seperti itu ya Bu ya. Wow, jadi ini tuh all in one ya Bu ya. Ini sangat praktis dan juga berguna sekali untuk guru dan juga muridnya pastinya. Nah, setelah siswa mengunggah hasil kerjanya nih Bu ya ke Padlet ya Bu, setelah itu kegiatannya apa lagi Bu?
Setelah siswa selesai mengumpulkan proyeknya pada papan Padlet, kami melakukan pengujian hasil dan penilaian proyek. Terdapat 2 aspek penilaian, yaitu penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu dilakukan dengan guru membaca teks tulis siswa dan mendengarkan audio rekaman suaranya dan menilai sesuai kriteria penilaian scoring pada rubrik penilaian proyek. Selain itu, kita juga ada pertemuan menggunakan Google Meeting. Di sana saya meminta siswa untuk membaca teks tertulis dan mendengarkan rekaman suara yang dibuat oleh temannya di kelas virtual tersebut. Di tahap ini saya tidak hanya menilai keterampilan mereka dalam membaca lalu menuliskan, tetapi juga mengamati interaksi mereka ketika ada pertemuan tersebut. Sementara itu, penilaian pengetahuan kita menggunakan quizzes. Dalam quizzes itu ada beberapa soal, 15 soal dalam waktu 20 menit. Itu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi, obligation dan necessity. Oke, baik. Ibu, jadi penilaian ini ada 2 ya Bu ya, penilaian keterampilan dan juga penilaian pengetahuan ya Bu ya. Nah, setelah itu apakah ada evaluasi Bu? Evaluasi dilakukan bersama dengan siswa di akhir pembelajaran maksudnya? Baik Mbak, kami ada evaluasi pembelajaran yang dilakukan dengan cara berdiskusi dengan siswa mengenai manfaat materi pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita tanyakan langsung manfaat apa sih yang mereka peroleh setelah melakukan pembelajaran obligation dan necessity ini melalui Google Meet. Hal ini bisa juga menjadi refleksi bagi guru apakah pembelajaran ini berhasil ataupun tidak. Siswa juga mengevaluasi proses dan hasil belajar mereka. Saat berdiskusi, kami juga membahas kesulitan yang dialami dalam proses pembelajaran dan bagaimana kami bisa mencapai solusi untuk memudahkan pembelajaran itu untuk pembelajaran selanjutnya. Wow, ini saya berasa lagi di kelas ya Bu, kayak seperti belajar kembali gitu Bu ya. Setelah mendengar penjelasan dari Ibu nih, siswa benar-benar diajak untuk terlibat aktif dan juga menentukan pembelajarannya dengan memberikan kesempatan kepada mereka ya. Pastinya ya, guru memberi kesempatan pada murid-muridnya untuk bisa memutuskan nih kapan tugasnya bisa dikumpulkan ya Bu ya. Dan pastinya juga nih atas kesepakatan bersama ya Bu ya. Dan mereka juga diberi kesempatan untuk mengkritisi hasil karya temannya sendiri nih. Dengan demikian, pembelajarannya menjadi sangat bermakna pastinya. Selain itu, siswa juga secara tidak langsung dilatih keterampilan berpikir kritis dan mengambil keputusan secara mandiri ya. Ibu Faria, ada lagi gak yang ingin Ibu sampaikan nih ya sebagai penutup saja Bu? Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Omi ya, pembelajaran berbasis proyek ini sangat baik untuk diterapkan untuk melatih proses berpikir siswa karena di sini mereka benar-benar melakukan penyelidikan, kemudian memproduksi bahasa baik lisan maupun tulis. Selain itu melalui aktivitas pembelajaran di dalamnya, siswa tidak hanya berlatih berpikir kritis juga, tapi juga memecahkan masalah dan diarahkan untuk bekerja secara mandiri karena dalam kondisi PJJ mereka tidak diizinkan untuk keluar. Dan perlu diingat bahwa tanpa adanya proses penyelidikan yang didasari dengan pemberian pertanyaan arahan, tentu saja dilanjutkan dengan presentasi, maka proyek ini tidak bisa dikatakan pembelajaran berbasis proyek karena pembelajaran berbasis proyek ini harus mencakup 3 hal penting tersebut, yaitu penugasan dari guru berupa proyek, penyelidikan yang dilakukan siswa dengan bimbingan guru, dan terakhir adalah presentasi hasil proyek tersebut. Gitu. Oke, baik Ibu, terima kasih banyak untuk penjelasannya ya. Ini kita sudah di akhir perbincangan nih ya dalam menjelaskan pengalaman Ibu Faria nih dalam mengajar di kelas ya Bu ya. Nah Ibu Faria, terima kasih banyak sekali lagi atas bincang-bincangnya sangat inspiratif ini. Dan semoga apa yang sudah disampaikan pada hari ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semuanya ya. Pokoknya untuk dunia pendidikan ya Bu ya, bisa bermanfaat ya. Oke, terima kasih banyak telah menyaksikan tayangan ini ya untuk Bapak Ibu guru semuanya. Jangan bosan-bosan sama Omi ya, karena kita akan membagi-bagikan pengalaman guru-guru dalam mengajar ya, mengajar di kelas pastinya. Oke, baiklah, jangan lupa saksikan terus juga untuk Sikil Podcast-nya di episode berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.